Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Kelompok 2. Kali ini Kelompok 2 akan menjelaskan tentang isu manajemen dan operasi. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Sifat implementasi strategi. Formulasi kesuksesan strategi tidak menjamin kesuksesan implementasi strategi. Selalu lebih sulit untuk melakukan sesuatu daripada jika mengatakan akan melakukannya. Walaupun hubungannya tidak dapat dipisahkan, implementasi strategi secara fundamental berbeda dari formulasi strategi. Formulasi dan implementasi strategi dapat dibandingkan dengan cara formulasi strategi diposisikan sebelum tindakan, implementasi strategi dikelola selama tindakan. Formulasi strategi berfokus pada efektivitas, implementasi strategi berfokus pada efisiensi. Formulasi strategi utamanya adalah proses intelektual, implementasi strategi utamanya proses operasional. Formulasi strategi mensyaratkan intuisi yang baik dan kemampuan analisis. Implementasi strategi mensyaratkan motivasi khusus dan kemampuan kepemimpinan. Formulasi strategi mensyaratkan koordinasi antar beberapa individu. Implementasi strategi mensyaratkan koordinasi antara banyak individual. Tujuan tahunan. Penetapan tujuan tahunan merupakan sebuah aktivitas berdesentralisasi yang secara langsung melibatkan seluruh manajer dalam suatu organisasi. Tujuan tahunan penting bagi penerapan strategi karena yang pertama, merupakan landasan untuk alokasi sumber daya, yang kedua, merupakan mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer, yang ketiga, merupakan instrumen utama untuk memonitor kemajuan ke arah pencapaian tujuan jangka panjang, dan yang terakhir, menetapkan prioritas organisasional, divisional, dan departemental. Waktu dan tenaga yang besar perlu diluangkan untuk memastikan bahwa tujuan tahunan direncanakan dengan baik, sejalan dengan tujuan jangka panjang, dan mendukung strategi yang hendak diterapkan. Fungsi tujuan tahunan. Yang pertama, pedoman tindakan, mengarahkan dan menyalurkan berbagai upaya dan aktivitas dan para anggota organisasi. Yang kedua, sumber legitimasi di suatu bisnis dengan cara menjustifikasi aktivitas di hadapan para stakeholders. Yang ketiga, menjadi standar kinerja. Yang keempat, sumber motivasi dan identifikasi yang penting. Yang kelima, memberi insentif bagi para manajer dan karyawan untuk bekerja. Dan yang terakhir, landasan bagi rancangan organisasional. Karakteristik tujuan tahunan. Yang pertama, harus terukur, konsisten, rasional, kompetitif, transparansi, dan akuntabilitas. Yang kedua, mencakup kuantitas, kualitas, biaya, waktu, dan diverifikasi. Dan yang terakhir, sesuai dengan nilai-nilai karyawan dan manajer. A. Kebijakan. David menjelaskan bahwa perubahan dalam arah strategis organisasi tidak timbul secara otomatis. Dalam kenyataan sehari-hari, kebijakan dibutuhkan untuk membuat strategi bekerja. Kebijakan menjembatani pemecahan masalah dan memandu implementasi strategi. Definisi umumnya, kebijakan mengacu pada panduan spesifik, metode, prosedur, aturan, formulir, dan praktek administrasi yang dibuat untuk mendukung dan mendorong pekerjaan melalui tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan menciptakan penghalang, batasan, dan hambatan dalam bentuk administratif yang dapat diambil untuk penghargaan dan perhatian pada perilaku. Kebijakan menyediakan dasar bagi pengendalian manajemen, memungkinkan koordinasi kepada seluruh unit organisasi, dan mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan manajer untuk pengambilan keputusan. Kebijakan juga menjelaskan apa yang harus dikerjakan dan oleh kebijakan merupakan bagian dan upaya menjamin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi dimaksudkan untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Manulang, masing-masing manajer bertanggung jawab akan departemen yang dipimpinnya, sesuai dengan anggaran dan strategi yang akan dilaksanakan sepanjang tahun, dengan harapan penerapan strategi akan berjalan sesuai kebijakan yang sudah diputuskan.
untuk dilaksanakan sehingga sasaran perusahaan akan tercapai. Berikut beberapa departemen sebagai pelaksana atau pengimplementasian strategi. Yang pertama, penerapan strategi Departemen Pemasaran. Yang kedua, penerapan strategi Departemen Produksi. Yang ketiga, penerapan strategi Departemen Keuangan. Yang keempat, penerapan strategi Departemen Sumber Daya Manusia. Yang B, alokasi sumber daya. Menurut David, dikutip oleh Hadi Jaya, menjelaskan bahwa pengalokasian sumber daya adalah aktivitas sentral dalam manajemen, memungkinkan eksekusi terhadap strategi. Manajemen strategi memungkinkan sumber daya yang bisa dialokasikan berdasarkan prioritas yang dibuat dalam tujuan tahunan. Kebanyakan organisasi memilih setidaknya 4 tipe sumber daya yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Mengalokasikan sumber daya pada divisi dan kementerian tidak berarti bahwa strategi akan langsung berhasil diimplementasikan. Beberapa faktor dapat menghambat alokasi sumber daya yang efektif, termaksud protektif terhadap sumber daya tertentu secara berlebihan, terlalu menekankan pada kriteria keuangan jangka pendek, politik organisasi, target strategi yang kurang jelas, tidak berani ambil risiko, dan kurang pengetahuan yang dibutuhkan. Menurut Manulang, alokasi sumber daya yaitu mencakup penyediaan dan fasilitas terhadap bagian organisasi, seperti divisi departemen atau unit bisnis, karena mereka inilah yang melaksanakan strategi tersebut. Secara garis besar, proses pengalokasian anggaran memiliki 5 langkah, yaitu yang pertama, manajemen puncak bersama dengan komisaris perusahaan memprakarsai proses penetapan dan penyusunan anggaran. Yang kedua, departemen anggaran atau administrator termasuk finance director atau finance manager di perusahaan sedang memberi informasi atau nasihat kepada unit-unit untuk departemen yang akan terlibat menyusun anggaran. Yang ketiga, unit-unit atau masing-masing departemen yang ada di perusahaan menyiapkan anggaran pendahuluan atau preliminary budget. Mereka mulai menyiapkan anggaran dengan terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai aspek seperti tingkat pencapaian atau prestasi saat ini, tahun sebelum, dan rencana tahun anggaran yang akan disusun. Yang keempat, anggaran pendahuluan disiapkan dalam langkah ketiga, ditinjau dan disetujui oleh komite atau rapat anggaran. Yang kelima, anggaran biasanya sudah disiapkan pengeluaran, ada itu pembiayaan yang diproyeksikan disatukan seluruhnya. Demikian juga bagian unit bisnis dari anggaran penjualan. Setelah semua evaluasi dan masing-masing anggaran sudah ada, maka anggaran tersebut disusun dalam bentuk master budget, operasional budget, dan finansial atau cash budget. C. Mengelola konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai suatu ketidaksepakatan antara dua pihak atau lebih dalam satu isu atau beberapa isu. Konflik menurut Handoko adalah segala macam pertentangan antar dua orang atau lebih. Konflik juga merupakan pergesekan yang terekspresikan antar dua pihak atau lebih, di mana masing-masing mempersepsi adanya intervensi dari pihak lain yang dianggap menghalangi jalan untuk mencapai sasaran organisasi. David memaparkan bahwa membuat tujuan dapat mengakibatkan terjadinya konflik karena manajer dan penyusun strategi harus mencapai kemajuan. Seperti menekankan kepada keuntungan jangka pendek atau pertumbuhan jangka panjang, stabilitas, risiko rendah dan tinggi, tanggung jawab sosial atau optimalisasi keuntungan finansial.
Konflik dapat dijadikan alat untuk mendorong kelompok yang berhadapan untuk bertindak dan mungkin membantu manajer mengidentifikasi masalah. Berbagai pendekatan dalam mengelola dan menyelesaikan konflik dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, penghindaran. Mengabaikan masalah dengan harapan konflik dapat selesai dengan sendirinya atau secara fisik memisahkan individu atau kelompok yang berkonflik. Yang kedua, penyatuan, yaitu menyingkirkan perbedaan antar pihak yang berkonflik dan di saat bersamaan menekankan kesamaan dan kepentingan bersama. Yang ketiga, konfrontasi, yaitu saling bertukar anggota antar pihak yang berkonflik sehingga masing-masing akan mengerti sudut pandang orang lain. Menurut Handoko, cara menangani konflik yaitu metode pengurangan konflik. Caranya mengalihkan perhatian yang sedang mengalami konflik. Yang kedua, metode penyelesaian konflik dengan mendominasi atau menekan, berkompromi, dan penyelesaian masalah secara integratif. Menyesuaikan struktur dan strategi. Ada 2 alasan utama perubahan dalam strategi seringkali mengharuskan adanya perubahan dalam struktur, yaitu 1. Struktur sangat menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan ditetapkan. 2. Struktur mendikte bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Perubahan dalam strategi menyebabkan perubahan dalam struktur organisasi. Struktur seharusnya dirancang untuk memfasilitasi upaya-upaya strategis sebuah perusahaan dan karenanya mengikuti strategi tersebut. Kita mencermati isu ini dengan cara berfokus pada jenis-jenis struktur organisasi dasar, yaitu 1. Fungsional, 2. Divisional, 3. Unit bisnis strategis, dan yang keempat, matriks. Restrukturisasi dan regeneering telah menjadi suatu yang umum dalam dunia korporasian Eropa. Restrukturisasi juga disebut pengurangan. Penghilang pelapisan adalah mengurangi ukuran perusahaan dalam angka karyawan, jumlah divisi atau unit, dan tingkat hierarki dalam struktur organisasi perusahaan. Pengurangan ukuran ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Restrukturisasi berpihak pada kepentingan pemegang saham dibandingkan kepentingan karyawan. Sebaliknya, regeneering berfokus pada lebih memihak kepentingan karyawan dan pelanggan daripada pemegang saham. Regeneering juga disebut manajemen proses, inovasi proses, dan desain ulang proses, melibatkan konfigurasi ulang atau mendesain ulang pekerjaan, tugas, dan proses-proses untuk meningkatkan biaya, kualitas pelanggan, dan kecepatan. Dalam organisasi, fokus dari regeneering mengubah cara pekerjaan yang dilakukan. Regeneering dikarakteristikkan berdasarkan banyak keputusan teknis, jangka pendek, spesifik, fungsi, dan bisnis. Sementara restrukturisasi dikarakteristikkan oleh keputusan strategis, jangka panjang sampai ke spesifiknya. Menghubungkan kinerja dan membayar untuk strategi, mengelola penolakan terhadap perubahan, dan menciptakan kultur sportif strategi. Mengelola penolakan terhadap perubahan. Orang seringkali menolak implementasi strategi karena mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi atau mengapa perubahan perlu dilakukan. Karyawan membutuhkan informasi yang akurat. Implementasi strategi yang berhasil tergantung pada kemampuan manajer untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perubahan. Perubahan harus dilihat sebagai peluang daripada suatu ancaman oleh manajer dan karyawan. Kebanyakan orang yang memegang peranan penting dalam menentukan sukses tidaknya implementasi strategi justru hanya sedikit dilibatkan dalam mengembangkan strategi perusahaan. Penolakan dan keengganan untuk berpartisipasi akan makin terlihat apabila tidak dikomunikasikan dengan jelas dan transparan kepada seluruh manajer operasional.
Para manajer operasional berharap dapat mempengaruhi manajemen puncak untuk meninggalkan perubahan baru yang direncanakan dan kembali ke cara lama. Itulah sebabnya untuk menghindari kejadian tersebut, sangat penting untuk melibatkan manajer tingkat menengah dalam proses implementasi. Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang dapat mengelola penolakan terhadap perubahan. 3 strategi yang biasa dipakai adalah strategi memaksakan perubahan, adalah memberikan perintah dan mendorong perintah tersebut agar dilaksanakan. Strategi ini memiliki kelebihan berupa kecepatan namun menimbulkan rendahnya komitmen dan penolakan yang kuat. Strategi mengajarkan perubahan, memberikan informasi untuk meyakinkan orang tentang pentingnya perubahan. Kekurangan dari strategi edukasi ini adalah implementasinya sangat lambat dan sulit, namun strategi ini bisa mendorong komitmen yang lebih tinggi dan penolakan yang lemah dari para strategi pemaksaan dan strategi yang menimbulkan ketertarikan dan merasionalkan perubahan adalah strategi untuk meyakinkan individu bahwa perubahan memberi keuntungan personal bagi mereka. Perhatian terhadap produksi, operasi, dan sumber daya manusia ketika mengimplementasikan strategi. Masalah-masalah produksi atau operasi ketika menerapkan strategi, kapabilitas, keterbatasan, dan kebijakan produksi atau operasi dapat secara signifikan membantu atau menghambat pencapaian tujuan. Proses produksi biasanya merupakan lebih dari 70% total aset sebuah perusahaan. Bagian terbesar dari proses penerapan strategi terjadi di bagian produksi. Keputusan-keputusan yang terkait dengan produksi dapat memiliki dampak yang dramatis terhadap keberhasilan atau kegagalan upaya-upaya penerapan strategis. Masalah-masalah sumber daya manusia ketika menerapkan strategi, sistem manajemen strategis yang dirancang dengan baik bisa gagal jika tidak ada perhatian yang memadai pada dimensi sumber daya manusia. Masalah-masalah sumber daya manusia yang muncul ketika bisnis menerapkan strategi biasanya dapat dilacak pada salah satu dari 3 penyebab berikut. Yang pertama, gangguan struktur sosial dan politik. Yang kedua, kegagalan untuk memadukan keahlian seseorang dengan tugas-tugas penerapan. Dan yang ketiga, kurangnya dukungan dari manajemen puncak pada aktivitas penerapan. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 2. Jangan lupa dicatat ya poin-poin pentingnya. Sekian dari kelompok 2 untuk minggu ini. Sampai ketemu di minggu depan insya Allah. Karena puasa kita sudah sampai di penghujung hari dan kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kami kelompok 2 mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.